Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan tugas pendidikan guru penggerak tentang aksi nyata 2.3 dengan materi supervisi akademik dengan teknik coaching. Pada supervisi akademik ini ada 3 tahap yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Untuk saat ini saya akan melakukan pra-observasi dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dian Eka Putri dengan mata pelajaran fisika. Oke Bu Dian, hari ini kita akan melakukan pra-observasi sebelum besok saya akan mengobservasi Bu Dian dalam pembelajaran di kelas. Tapi sebelum kita melakukan observasi besok, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Dian. Apakah Bu Dian keberatan? Tidak, dengan senang hati. Terima kasih Bu Dian. Yang pertama ingin saya tanyakan, tujuan apa yang akan Bu Dian capai dalam pembelajaran besok? Kebetulan besok kan saya mau mengajar di fase E, itu temanya tentang pengukuran pada alat ukur. Spesifiknya itu pada alat ukur panjang. Jadi saya mengharapkan semoga dengan pembelajaran ini siswa bisa mengaplikasikan bagaimana cara mengukur yang benar dengan menggunakan alat ukur yang tepat, dan bisa cara membaca dari alat ukur tersebut dan bisa dipraktekannya nanti dalam kehidupan sehari-hari. Itu tentang alat ukur ya Bu Dian. Kira-kira area pengembangan apa yang hendak Ibu capai dengan tujuan tersebut nantinya? Yang pertama tentu saya berharap dengan pemberian pembelajaran siswa bisa menyerap ilmu pengetahuan yang saya ajarkan tentang alat ukur. Yang kedua tentu keterampilan setelah belajar, siswa bisa mempraktekkannya langsung dengan alat ukur yang saya sediakan nanti. Siswa mencobakannya dan bisa mengaplikasikannya nanti di dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi Bu area pengembangan tentang siswa atau guru yang Ibu ingin kembangkan selain dari pengetahuan dan keterampilan tadi? Tentu kita sebagai guru harus memberikan perhatian ya kepada siswa, sehingga nanti interaksi yang terjalin, siswa bisa lebih aktif dalam belajar, lebih kreatif, sehingga dengan ilmu yang kita berikan, siswa sendiri bisa menggali sendiri gitu. Bagaimana cara menggunakan alat ukur, sehingga dia juga bisa memberikan ide-ide apa yang bisa diukur dengan alat ukur ini. Mungkin itu yang bisa kita lihat nanti, siswa mana yang aktif, mana yang lebih interaktif di kelas, dengan memberikan perhatian seperti itu. Berarti selain dari pengetahuan dan keterampilan, keaktifan dan perhatian guru kepada siswa juga akan muncul ya, akan muncul sendirinya. Selama ini ada nggak tantangan Bu Dian dalam pembelajaran yang telah dilakukan? Yang paling sering dilihat itu mungkin siswa banyak yang kurang fokus dalam pembelajaran. Apalagi kalau seandainya materi pembelajarannya itu lebih monoton dengan metode yang ceramah. Tapi dengan divariasikan dengan metode pembelajaran dengan adanya praktek atau demonstrasi di depan kelas, itu bisa memunculkan minat dan bisa memunculkan fokus anak lagi untuk bisa memperhatikan kita dalam menyampaikan materi. Berarti strategi atau model pembelajarannya seperti apa yang akan Bu Dian terapkan besok sehingga area pengembangan dan tantangan tadi bisa kita minimalisir? Yang lebih cocoknya untuk materi tentang alat ukur ini atau pengukuran ini mungkin lebih tepatnya dengan metode demonstrasi dan praktikum langsung. Dengan menggunakan LKPD, kita bentuk siswa dalam beberapa kelompok, demonstrasikan dulu di depan bagaimana cara penggunaan alat ukur, nanti di kelompoknya masing-masing siswa mencobakan sendiri. Mencoba langsung bagaimana cara menggunakannya. Ya, tadi kan Bu Dian bilang ini mau di fase E. Kira-kira di fase E berapa besok pembelajaran ini akan dilakukan? Fase E6. Fase E6. Baiklah Bu Dian, semoga proses observasi besok berjalan dengan lancar dan tujuan yang Bu Dian inginkan tercapai dengan maksimal dan dengan baik.
Terima kasih Bu Dian, sampai jumpa di observasi besok. Sama-sama. Demikianlah rangkaian pra-observasi yang saya lakukan dengan rekan saya Ibu Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita dibaca dulu. Senja. Oke, anak-anak ibu, selamat pagi. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Oke, kalau ya sudah, silakan sikat. Ini kita akan mulai mereview kembali materi tentang pengukuran. Nah, untuk hari ini, Ananda tolong buka bukunya. Nah, sebelum belajar, itu mau bertanya dulu satu hal sama Ananda. Pagi ini, kira-kira apa yang perlu kita syukuri? Nah, coba satu aja. Kira-kira apa yang perlu kita syukuri setiap hari? Pagi ini kira-kira apa? Masih bisa bernafas. Jadi kita bersyukur ya. Ketika kita bangun, masih bisa menghirup udara, masih bisa kita menghirup oksigen. Nah, jadi perlu kita syukuri itu. Nah, oke, salah satu dengan kita bersyukur, ya kita pergi menuntut ilmu ke sekolah pagi-pagi. Nah, jadi setiap hari seharusnya kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan sama Allah. Itu ada cuplikan video. Coba Ananda buka HP-nya masing-masing yang boleh ditonton selama 1 menit. Nah, setelah menonton itu, siapa yang bisa memberikan sama ibu pendapatnya? Kira-kira apa isi dan kesimpulan dari video yang sudah Ananda tonton itu sebentar? Cuplikan videonya. Nah, tentang apa? Nah, ada seorang anak SD mengukur panjang sebuah benda dengan menggunakan apa? Jengkal. Nah, jengkal atau jari tangan. Nah, kira-kira ya, menurut Ananda sudah benar tak yang dilakukan oleh siswa SD tersebut? Belum. Siapa yang jawab belum? Coba kasih ibu alasannya apa? Oh, tidak ada angkanya yang didapatkan. Ada harusnya. Nah, misalnya 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal misalnya kan? Kan ada angkanya itu. Nah, jadi sebetulnya udah benar atau salah ibu yang dilakukan oleh siswa SD? Udah tepat cuplikan video menghitung panjang meja dengan jengkal, tepat nggak? Sebetulnya tepat, tapi hasil pengukurannya tidak baku hasilnya. Nah, kenapa? Karena jari kita panjangnya jengkal ini beda-beda masing-masing kita. Nah, tapi orang zaman dulu menggunakan jengkal sebagai alat ukur, tapi hasil pengukurannya tidak akurat. Nah, karena seiring perkembangan teknologi, orang semakin banyak juga menuntut ilmu pengetahuan sehingga lahirlah alat ukur yang lebih akurat atau yang lebih pasti hasil pengukurannya. Nah, yang untuk lebih cepatnya untuk mengukur panjang, lebar, tinggi itu kita gunakan apa? Alat ukurnya penggaris, apa lagi ya? Ulangan suaranya, meteran. Nah, penggaris atau meteran. Nah, jadi kalau lebih akuratnya kita mau mengukur panjang meja, kita bisa gunakan penggaris atau meteran sehingga hasil ukurnya itu lebih akurat hasilnya. Misalnya nanti kita akan cobakan mengukur panjang meja. Nah, diapakan misalnya akhirnya
Apalagi yang kita gunakan untuk mengukur panjang? Kita bisa gunakan apa ini nama alatnya? Jangka sorong. Nah, sudah kita gunakan waktu itu di labor kan? Nah, ada masih ingat cara menggunakan ini? Baik, masih ingat? Nah, ini. Nah, nanti dibuktikan. Nah, apa benar masih ingat apa tidak? Nah, ini namanya jangka sorong. Nah, jangka sorong ini bisa kita gunakan untuk mengukur apa saja? Apanya dari benda? Diameter. Bisa mengukur diameter dalam, bisa mengukur diameter luar dan kedalaman. Nah, jadi ada 3 fungsinya ini. Nah, kalau untuk yang di atas ini untuk mengukur apa kemarin? Yang di atas ini? Nah, ini untuk mengukur diameter dalam. Nah, kita masukkan dia ke dalam benda. Kemarin kan contohnya kita pakai adalah gelas ukur. Nah, masukkan dia ke dalam. Kalau yang bagian bawah, rahang bawah ini kita pakai untuk menggunakan untuk mengukur diameter luar. Nah, sedangkan yang panjang ini kan bisa ditarik ini. Nah, ini untuk mengukur kedalaman. Nah, satu lagi alat ukur panjang itu namanya apa? Mikrometer sekrum. Nah, mikrometer sekrum. Nah, ini alatnya. Mikrometer sekrum ini untuk mengukur apa kemarin? Ketebalan benda. Nah, ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Satuannya dalam apa kemarin? Dalam apa? Milimeter. Nah, tebal benda yang bisa kita ukur dengan mikrometer sekrum ini memang terbatas ya. Itu hanya kuat sebatas rahangnya ini saja. Nah, jadi tidak bisa lo mengukur dinding, tebal dinding tidak bisa. Oke, kembali lagi. Nah, nah ini kita kembali lagi ke alat yang tadi. Mikrometer sekrum ini gunanya untuk mengukur ketebalan benda. Nah, oke, sekarang Ananda ibu minta duduk per kelompok. 6 orang duduk per kelompok aja. Kita akan mencobakan cara berkelompok, bagaimana cara menghitung menggunakan itu ada LKPD, lembar kerja peserta didik, dan udah itu aja ngomong lagi. Nah, tujuan pembelajaran kita dengan menggunakan LKPD ini, siswa mampu mengetahui dan menggunakan alat ukur yang tepat dan benar. Nah, dengan benar. Nah, di sana kegiatan Ananda adalah mengukur satu benda yang sama dengan menggunakan 3 alat ukur yang berbeda. Nah, nanti Ananda kasih tahu bagaimana pendapat Ananda, apakah hasilnya akan sama atau berbeda. Kalau sama, apa alasannya? Kalau berbeda, apa alasannya? Saya. Nah, di sana ada tabel. Itu menggunakan mikrometer, jangka sorong, dan penggaris. Nah, nanti alatnya kita tukar-tukar aja, cek-cek aja. Misalnya kalau kelompok salsa udah selesai pakai penggaris, mungkin bisa pinjamkan ke sebelah. Nah, gantian dia pakai jangka sorong, nah gantian seperti itu aja ya. Nah, jadi semuanya bisa bisa melakukannya. Nah, nanti dari berapa kelompok nih? 1, 2, 3, 4, 5 kelompok ini. Nah, satu nanti kita presentasikan nanti ke depan bagaimana hasilnya nanti.
bagaimana nanti diskusinya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, di sana kan besaran benda yang diukur adalah diameter luar tutup botol. Nah, kan bisa itu. Itu kan air minum. Nggak usah dibuka, nah di luarnya aja dicepetkan nanti jangka sorongnya. Bisa kan? Nah, panjang botol. Kalau panjang botol tentu kita pakai apa? Penggaris. Nah, bisa panjang botol pakai jangka sorong double? Nggak bisa. Kalau seandainya nggak cocok alatnya dengan yang mau diukur, anak-anak kasih aja strip. Nah, ada mengerti? Ada paham yang ibu sampaikan? Yang sebelah kelompok ini ada ngerti? Ngerti? Nah, misalnya kayak panjang botol. Panjang botol cocoknya menggunakan apa? Tentu penggaris. Mungkin dengan mikrometer sekrum kan? Nah, tebal buku cetak fisika. Nah, kalau udah ada tebal buku cetak fisika, panjang buku cetak fisika, tebal buku kertas, boleh. Nanti disesuaikan aja apa yang ada di dalam tasnya masing-masing. Nah, oke. Nah, aktivitas ini kita lakukan selama 30 menit lah. Nah, bisa ya? Nah, boleh kerjakan lagi. Pakai penggaris. Di sini penggaris ada kan? Ada panjang botol. Kita selesaikan yang cocok dengan botol. Penggaris dulu. Nanti nggak perlu lagi pakai penggaris di jam bisa ya. Bagi tugasnya, ada yang melakukannya, ada yang mencatat. Namanya masing-masing aja, masa nggak aja, nama PT aja, misalnya. Iya, jam berapa? Satu aja ya. Oke, kalian dua banyak penggaris 11 aja. Terus harus satu lagi lagi nah. Di sini nggak ada yang punya botol minum. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya membacakan hasil dari diameter 2 tutup botol menggunakan jangka borong, hasil pengukurannya yaitu 3,22 cm. Panjang botol menggunakan penggaris, hasil pengukuran 24 cm. Tebal buku cetak tinta menggunakan mikrometer sempro, hasil pengukuran itu 10,40 mm. Lebar buku cetak tinta menggunakan penggaris yaitu ukurannya 17 cm. Panjang buku cetak IPA di halaman 11 sampai 50 menggunakan mikrometer sempro yaitu 1,30 mm. Ada pertanyaan? Semua jelas? Jelas bisa menggunakannya ya. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan.
wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan tepuk tangan untuk ketiga. Bagus ya, apa yang sudah diproduksi. Oke, tolong diselesaikan meja pertanyaan yang di bawah itu diskusikan di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang ibu mau siapa anak ibu yang bisa menyimpulkan kira-kira apa ibu yang bisa menyimpulkan dari diskusi kerja kelompok kita masing-masing ini. Kira-kira apa kesimpulannya? Nah, kalau yang lebih spesifik berhubungan langsung kan kira-kira ilmunya apa? Bisa membedakan betul ya pasti ya. Nah, sekarang ibu harap anda sudah bisa semuanya mengukur menggunakan jangka sorong, menggunakan mikrometer sektor dan garis nol ya, posisi angkanya mulai dari nol. Siapa yang bisa menuliskan di depan apa kesimpulan dari kita mengerjakan atau mengisi LKPD sekarang? Apa kira-kira kesimpulan dari yang saya mengerjakan LKPD ini? Kira-kira kesimpulannya apa? Apa yang kamu dapatkan dari adanya mengerjakan atau mengisi LKPD itu? Oke, bagus ya, bagus. Salsa dan mau masuk ke depan nih. Nah, kesimpulan yang didapat Salsa dari mengerjakan diskusi mengisi LKPD hari ini, sudah selesai. Kita dapat mengetahui cara menggunakan alat ukur seperti jangka sorong, mikrometer sekron, dan penggaris. Serta kita juga dapat menilai panjang dan lebar berbeda. Ada lagi? Nah, untuk selanjutnya, kan yang namanya alat ukur tidak hanya penggaris, jangka sorong, sama mikrometer sekron aja. Nah, ibu udah menyampaikan kan, kalau yang kita pelajari hari ini itu hanya alat ukur panjang. Nah, selain alat ukur panjang juga ada yang namanya alat ukur massa. Tolong dikumpulkan ya LKPD-nya apa itu? Aku yang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailul Rahmi, CGP Angkatan 11 Kota Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tahap supervisi pada pasca observasi, di mana sebelumnya saya sudah melakukan pra observasi dan observasi bersama rekan saya Dian Eka Putri. Kebetulan pada kesempatan kali ini di pasca observasi saya akan didampingi juga oleh pengajar praktik yaitu Ibu Musda Rahmawati. Pada kesempatan kali ini kemudian kita akan membicarakan tentang observasi kelas yang sedang kita lakukan sebelumnya. Kita akan melihat apa yang sudah Dian lakukan pada observasi kelas. Bagaimana perasaan Dian terkait berjalannya observasi kelas kemarin? Awalnya sedikit gugup, cuman karena kita sudah terbiasa, sudah menjadi pekerjaan kita setiap hari melakukan pembelajaran kelas. Jadi dengan kondisi anak yang pembelajarannya pagi, jadi anak masih fit, masih penuh semangat belajar. Jadi groginya awal yang grogi, sekarang udah bilang pokoknya pembelajarannya akan berjalan lancar ya. Bisa Dian ceritakan kembali ke area penyimpanan apa yang kemarin kita rencanakan di awal? Ya, kemarin kan pembelajarannya kan kita melakukan pembelajaran dengan metode demonstrasi dan praktikum. Di sana kita lihat pencapaian dari siswa, karena dilihat dari segi kognitifnya, otomatis pencapaian dari ilmu yang kita sampaikan, terus juga dari segi keterampilannya, dilihat dari saat siswa melakukan praktik
awal sampai akhir pembelajaran kemarin? Pertama tentu kita siapkan dulu perangkat pembelajarannya ya Bu, mulai dari pembuatan modul aja, terus menyiapkan alat-alat input yang akan kita gunakan saat praktek, terus mengkondisikan siswa dengan membentuk beberapa kelompok belajar, terus menginstruksikan kepada siswa apa yang akan dilakukan nanti dengan pemberian LKPD, sehingga siswa terstruktur ya saat mendapatkan kurikulum. Menurut Ibu Dian, sejauh mana area pengembangan yang sudah kita sampaikan tadi? Apakah itu sudah berhasil dengan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan kemarin atau belum? Bisa dikatakan masih ada sedikit kekurangannya. Itu bisa dilihat dari mungkin karena jumlah siswa kita yang banyak dalam satu kelas 36, jadi pembagian kelompoknya itu dalam satu kelompok itu jumlah siswanya banyak, sehingga masih ada beberapa siswa yang terlihat tidak aktif saat praktikum. Masih ada siswa yang masih belum konsentrasi saat mendengarkan pembelajaran, dan satu lagi adanya keterbatasan dari alat praktikum yang kita gunakan. Pada umumnya yang kemarin menurut Dian yang penting keterampilan sudah berjalan dengan baik ya Bu. Tapi ada beberapa kendala seperti siswa yang terlalu banyak di dalam kelas, kemudian keterbatasan alat yang kemudian digunakan dalam pembelajaran. Berarti ini untuk kedepannya kira-kira apa yang akan kemudian lakukan dalam pembelajaran untuk menghindari hal-hal yang seperti ini? Mungkin bisa dimaksimalkan mungkin dengan cara mengurangi jumlah siswa dalam satu kelompok, otomatis dengan memperbesar banyak kelompoknya, tentu lebih memaksimalkan lagi penyediaan alat untuk menurut dia nanti dalam kelompok itu kita kurangi yang tadinya supaya kita lebih bisa intens dan alat-alat praktikum juga banyak lagi pekerjaan ya Bu. Mudah-mudahan apa yang Bu rencanakan itu dapat terrealisasi dengan baik, sehingga nanti proses pembelajaran kedepannya itu bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Satu lagi Bu, pertanyaan terakhir, kapan rencana Ibu melakukan perubahan dalam pembelajaran yang sudah direncanakan? Karena sekarang kita sudah di penghujung semester, mungkin di semester ke depan mungkin insya Allah bisa dilakukan perbaikan yang lebih. Jadi ya sekarang 2 minggu lagi orang belajar ya Bu, ujian semester awal semester besok lagi itu bisa kita realisasikan. Ya Bu, terima kasih. Semoga apa yang sudah direncanakan bisa terrealisasi, dan saya menunggu cerita yang lebih menarik dari proses pembelajaran ujian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.